Dongeng Timun Emas, cerita rakyat dari Jawa Tengah. Alkisah di suatu desa di Jawa Tengah, hiduplah seorang janda tua yang bernama Mbok Rondo. Mbok Rondo hidup sebatang kara. Setiap hari dia selalu memohon kepada Tuhan agar diberi seorang anak. Pada suatu hari, Mbok Rondo pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Karena merasa lelah, dia pun beristirahat di bawah pohon yang rindang. Seandainya aku memiliki seorang anak, pasti aku tidak akan kesepian. Lalu tiba-tiba dari dalam hutan muncullah sesosok raksasa yang berbadan besar, rambutnya panjang, dan berwajah seram. Wahai Mbok Rondo, aku dengar engkau ingin memiliki seorang anak. Aku bisa mengabulkan keinginanmu itu. Lalu dengan penuh ketakutan, Mbok Rondo pun memberanikan diri untuk bertanya kepada raksasa tersebut. Benarkah itu, wahai raksasa? Ya, tapi ada syarat. Apa itu syaratnya, raksasa? Jika anak itu sudah berusia 16 tahun, maka berikanlah anak itu kepadaku. Mbok Rondo segera pulang dan menanam biji mentimun itu. Setiap hari Mbok Rondo selalu menyiram dan merawat tanaman mentimun tersebut. Beberapa minggu kemudian, tumbuhlah sebuah mentimun yang sangat besar dan berwarna keemasan. Mbok Rondo pun lalu membelah mentimun tersebut. Wah, besar dan berat sekali mentimun ini. Coba aku belah. Oe, oe, oe. Alangkah terkejutnya Mbok Rondo ketika di dalam mentimun tersebut terdapat bayi perempuan yang sangat cantik. Lalu bayi itu ia beri nama Timun Emas. Tahun demi tahun berganti. Timun Emas tumbuh menjadi gadis yang cantik dan baik hati. Mbok Rondo pun sangat menyayanginya. Setiap hari ia selalu menyanyikan lagu untuk Timun Emas. Nduk Timun Emas cah ayu, tak kandani sesuk ono tamu, buta ijo bakal moronake janji, njupuk awakmu cah ayu, dipeksa digawa mlayu. Tiba-tiba bumi berguncang, terdengar suara gemuruh yang sangat kencang. Datanglah raksasa untuk menagih janji Mbok Rondo. Wahai Mbok Rondo, aku datang untuk menagih janjimu. Sekarang di mana timun emas? Mbok Rondo yang sangat panik karena takut timun emas akan dimakan oleh sang raksasa. Ia pun menyuruh timun emas untuk kabur melalui pintu belakang. Ambillah ini, nak. Ini akan membantumu untuk melawan raksasa itu. Sekarang, ayo lari secepat mungkin. Timun emas pun berlari menuju pintu belakang. Tetapi hal ini diketahui oleh sang raksasa, dan sang raksasa pun sangat marah. Awas timun emas, aku bisa mengejarmu. Timun emas pun berlari menuju ke hutan. Raksasa semakin dekat mengejar timun emas. Karena panik, timun emas
Emas pun mengeluarkan bekal pertamanya, yaitu garam. Wah, bagaimana ini? Raksasa itu berhasil mengejarku. Akan aku keluarkan bekalku yang pertama. Ciu! Seketika garam itu pun berubah menjadi lautan yang sangat luas. Sang raksasa pun akhirnya harus berenang untuk mengejar timun emas. Awas kau timun emas, untung saja aku bisa berenang. Aku akan memakanmu. Timun emas segera berlari secepat mungkin. Namun raksasa berhasil melewati lautan itu. Timun emas pun kembali bingung karena ia harus dikejar kembali oleh raksasa tersebut. Akhirnya timun emas pun mengeluarkan bekal keduanya. Wah, bagaimana ini? Raksasa itu berhasil mengejarku kembali. Akan aku keluarkan bekalku yang kedua. Ia pun mengeluarkan bekalnya yang kedua, yaitu sebuah jarum. Jarum itu pun berubah menjadi hutan dengan pohon-pohon dan duri yang tajam. Raksasa pun terjerat oleh duri-duri tersebut. Aduh, apa ini? Sakit sekali. Awas kau timun emas. Tetapi raksasa itu sungguh kuat. Ia pun berhasil keluar dari jeratan duri-duri yang tajam tersebut. Wah, bagaimana ini? Raksasa itu berhasil melewati jebakanku. Akan aku lemparkan bekalku yang ketiga. Timun emas pun melemparkan bekal yang ketiganya, yaitu sebuah biji mentimun. Seketika terhampar kebun mentimun yang sangat luas. Karena raksasa sangat lapar, ia pun memakan semua mentimun yang ada di kebun itu. Wah, banyak sekali mentimun di sini. Kebetulan aku sedang lapar. Akan aku makan semuanya. Nyom, nyom, nyom. Karena kekenyangan, raksasa pun akhirnya tertidur. Timun emas tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Ia segera berlari menjauhi raksasa tersebut. Tidak lama kemudian, raksasa terbangun. Ia sangat marah sekali. Mana dia timun emas? Ternyata aku tertidur terlalu lama. Akan aku kejar kau. Tidak ada ampun untuk kamu timun emas. Akan aku makan kamu. Karena sudah semakin dekat, timun emas pun mengeluarkan bekal terakhirnya yang tak lain adalah sebuah terasi. Seketika rawa-rawa lumpur berhasil menenggelamkan sang raksasa dan akhirnya raksasa tersebut mati di dalam lumpur tersebut. Timun emas lalu kembali pulang ke rumah dan hidup bahagia bersama Mbok Rondo. Pelajaran yang bisa kita petik dari cerita ini adalah kebaikan akan mengalahkan kejahatan. Selalu berperilakulah baik terhadap sesama dan kita tidak boleh berputus asa dalam berjuang. Sekian dongeng dari Ibu Fitria. Bu Fitria ucapkan terima kasih kalian sudah menyaksikan dongeng ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.